Ribut-ribut perlakuan hukum Artria Dahlan dan Edi Mulyadi. Ruhut Sitompul kasusnya beda dengan rekan saya. Kedua, kami minta diperlakukan hukum yang sama. Artria Dahlan itu nggak diapa-apain sama Mabes Polri kok. Apa bedanya dengan Edi Mulyadi, saya mau tanya. Apa bedanya? Kok Edi Mulyadi langsung diproses hukum? Apakah karena Artria Dahlan Komisi 3, anggota DPR, PDIP, partai penguasa, apa seperti itu? Kenapa terjadi tebang pilih penegakan hukum di Republik ini? Ini kami keberatan. Semua sudah berproses. Ya nanti akan kita sampaikan update-nya. Ya dalam waktu nanti akan kita sampaikan update-nya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kita tunggu dulu ya. Semuanya sedang berproses karena menangani dari Polda Metro Jaya. Oke. Iya, ungkapan itu, ujaran seperti itu sudah sejak lama kita dengar. Juga ada contoh beberapa tokoh kita yang mengungkapkan hal seperti itu, ya cinta buang anak. Ya biasa saja kita bergaul, saya bergaul dari zaman anak-anak dulu sama sekolah juga nggak ada masalah itu. Dan jangan lupa ujaran beliau itu tidak ditujukan kepada kelompok suku tertentu di Kalimantan. Jadi saya rasa gini aja Bapak pengacara, bahkan kita harus terima kasih kepada Mabes Polri, polisi. Dengan dia diamankan kan Bapak sebagai lawyer pendamping lebih enak gitu. Saya khawatir loh kalau dia di luar, ngeri saya. Mereka udah datang ke Jakarta kok. Hal-hal seperti ini. Jadi kita udahlah, kita terima kasih mengalir aja. Ya begini ya, polisi dalam hal ini penyidik bekerja selalu berdasarkan fakta hukum. Ya kita punya aturan-aturan bahwa penegakan hukum yang dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Diatur semuanya di situ. Ya kalau misalnya ada yang merasa keberatan terkait menyangkut masalah penegakan hukum dilakukan kepolisian, juga ada lembaga yang untuk mengkoreksi itu, adalah sidang pra-peradilan. Ya, jadi semua mekanisme yang dilalui sudah sesuai dengan prosedur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. Politisi PDIP Ruhut Sitompul mengatakan bahwa kasus yang menjerat Edi Mulyadi dan Artria Dahlan berbeda. Oleh sebab itu, baginya wajar kalau perlakuan hukum yang diterima keduanya juga berbeda. Dengan demikian, Ruhut membantah pandangan publik yang menyebut bahwa kasus yang menjerat keduanya adalah sama. Setelah Edi Mulyadi ditetapkan sebagai tersangka akibat ujaran kebencian, publik pun mempertanyakan soal Artria Dahlan yang tidak ditahan. Menanggapi hal tersebut, Ruhut Sitompul menilai bahwa kasus keduanya berbeda. Menurutnya, Edi Mulyadi mengeluarkan pernyataan yang bermuatan sara di sebuah konferensi pers, sementara Artria menyampaikan di ruang sidang. Kan ini pernyataan Edi Mulyadi secara terang benderang disampaikan dalam, katakanlah media sosial. Mengundang semua konferensi pers itu kan jelas banyak unsur yang terpenuhi. Terkait dengan rekan saya kader PDI Perjuangan, itu kan waktu rapat dengan pendapat di DPR, kata Ruhut dikutip dari hope.id pada hari Kamis 3 Februari 2022. Ruhut menyebut kasus Artria Dahlan viral di media sosial hingga digoreng oleh publik. Artria Dahlan mengkritisi pejabat kejaksaan, bukan menyatakan ujaran kebencian. Dan dia mengkritisi ada pejabat kejaksaan, mungkin namanya wakil rakyat, ada yang melaporkan, mbok kalau kasih perahan jangan pakai bahasa daerah. Kan begitu. Tapi yang namanya medsos sekarang digoreng kiri kanan, jelas Ruhut. Meski demikian, Ruhut mengatakan PDI telah mengambil langkah tegas terhadap Artria Dahlan. Tapi tetap partai kami tegas. Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum kami, langsung menugaskan Sekjen beliau Artria Dahlan dipanggil. Beliau harus cabut kata-katanya dan minta maaf, ungkapnya. Ruhut kemudian membandingkan sikap partainya dengan PKS yang merupakan partai dari Edi Mulyadi. Ini maaf nih, gak ada maksud apapun. Edi itu kader PKS loh, caleg loh, tapi gak jadi. Saya lihat nggak ada partainya, diam-diam aja. Edi juga ngomong minta maaf, pungkasnya. We Online Jakarta. Aktivis Niko Silalahi kembali beraksi dengan melemparkan pendapatnya tentang pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menurutnya harus diperbaiki lagi. Hal tersebut ia lontarkan dalam akun Twitter pribadinya. Ia pun membandingkan situasi kepemimpinan Presiden Jokowi dengan kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.
Baginya, yang menjadi perbedaan mendasar adalah penerapan demokrasi itu sendiri. Bahkan, ia juga menceritakan di mana pemerintahan SBY dirinya termasuk yang aktif dalam mengutarakan kritik kepada pemerintah. Aku juga masih ingat bagaimana dulunya brutalnya kami mengkritik kepemimpinan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dari mulai pembakaran foto Bapak hingga memblokir Bandara Polonia di Medan. Cuitnya seperti dilihat Rabu 2 Februari 2022. Lebih lanjut, ia mengakui bahwa di bawah kepemimpinan SBY, demokrasi benar-benar terjaga, seperti kasus korupsi yang menyeret orang terdekat SBY. Tapi harus aku akui, di kepemimpinan Bapak demokrasi terawat dan KPK RI berani menangkap besan Bapak, tambahnya. Sementara itu, banyak beranggapan atas cuitan Niko tersebut tengah menyinggung dua anak Presiden Jokowi, yakni Gibran Rakabuming dan Kaisang Pangarep, yang mana dilaporkan oleh Ubaidillah Badrun atas dugaan korupsi. Jakarta, Aktual.com. Pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian, Edi Mulyadi minta perlindungan kepada Dewan Pers. Melalui penasehat hukumnya, Edi meminta perlindungan sebagai wartawan atas kasus yang melilitnya. Terkait hal tersebut, anggota Dewan Pers Agus Sudibyo menyatakan pihaknya tidak lantas memberikan